Oke, baik. Pak Iskandar, ini BPBD begitu ya mencatat lebih dari 10.000 rumah rusak dan juga estimasi kerugian mencapai 5,39 triliun rupiah. Bahkan 4 desa di Serba ini jadi dilaporkan hilang. Bagaimana Pak pemerintah kabupaten memprioritaskan penanganan di tengah skala kerusakan sebesar ini Pak Iskandar? Ya, saya sampaikan update data terbaru. Ya, mungkin yang Mbak punya data beberapa hari yang lalu. Baik. Update data baru itu kerugian kita mencapai 7,2 triliun. Mhm. Kemudian rumah rusak berat 5.171. Kemudian rusak sedang 5.294. Kemudian selanjutnya rusak ringan 1.426. Nah, sebagian besar data yang sudah masuk ke posko pengendalian utama di kabupaten setelah saya memerintahkan agar dilakukan proses verifikasi ulang, itu jumlah ya yang masyarakat memilih Huntara 2.889, kemudian masyarakat yang memilih dana tunggu hunian itu 796. Tetapi per maghrib ini Iya itu Pak. data yang sudah masuk. Dan ini petugas sedang melakukan proses validasi data dan data-data dari kecamatan agar terus diinput karena besok walaupun hari libur saya tetap melakukan rapat koordinasi dan evaluasi untuk percepatan karena saya memfokuskan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat kita yang terdampak banjir. Nah, bagi rumah yang rusak untuk sementara waktu kita telah mendorong tenda. Namun tenda yang dibutuhkan pun belum cukup untuk sampai saat ini. Hanya beberapa lokasi saja. Masih ada kekurangan tenda yang lain. Saya sudah minta ke perwakilan BNPB yang ada di daerah kita bisa dipasok tenda minimal 1.000 tenda lagi agar kita bisa distribusi kepada masyarakat korban dampak banjir. Baik. Pak Iskandar tadi telah menyebutkan angka-angka terbarunya begitu ya Pak Iskandar. Nah, dengan angka-angka tersebut Pak, apakah jumlah pengungsi dengan jumlah huntara yang ditawarkan begitu, apakah itu cocok atau semuanya kebagian atau seperti apa ini Pak Iskandar? Oh, jadi begini, sekarang pengungsi itu memang menyusut. Mhm. Ya, dari laporan sebelumnya, pengungsi Yadasan ini menyusut karena sebagian sudah memilih pulang ke rumah masing-masing. Ya, ada yang mereka sudah membersihkan rumah, kemudian ada yang memang mereka kemudian membangun tenda di depan rumah, meski rumahnya itu belum bisa digunakan. Karena mereka juga ingin menjaga beberapa harta benda mereka yang bisa diselamatkan dari bencana banjir ini. Nah, jika kita mengkalkulasikan untuk kecukupan Huntara atau Huntap, nanti setelah proses data dan divalidasi semuanya lengkap, baru kita bisa sampaikan. Ya, tapi untuk informasi awal, termasuk dari Bapak Wakil Gubernur tadi malam dan pihak Adikarya menyampaikan ke saya, itu minimal akan didorong dilakukan di Aceh Timur itu 1.000 dulu. Ya, kami diminta untuk menunjukkan lokasi pembangunan di mana. Nah, masalah kemudian datang di lapangan adalah ketika lokasi tanah desa tidak ada, kemudian tanah milik Pemda tidak ada, yang ada hanya milik person orang per orang atau tokoh atau satu dua orang, mereka itu menjual tanah, ya menjual tanah dengan harga misalnya 2 hektar itu 300 juta, Hmm. 350 juta. Ini yang menjadi persoalan. Nah, ketika kita tidak memiliki anggaran yang cukup misalnya untuk pengadaan tanah, itu akan terhalang untuk pembangunannya. Maka solusi akan tetap harus diperhatikan oleh pemerintah seperti apa. Baik. Pak Iskandar, status tanggap darurat ini diperpanjang hingga 8 Januari 2026. Apakah Pemkab Aceh Timur mengusulkan perpanjangan kembali atau peningkatan status darurat? Mengingat jumlah pengungsi dan juga potensi banjir susulan ini masih sangat tinggi, Pak Iskandar. Ya, dua-dua ini akan kami putuskan Mhm. besok dalam rapat koordinasi bersama, termasuk kita akan melibatkan para stakeholder lainnya. Apakah kita perpanjang, kemudian apakah statusnya kita tingkatkan. Kalau berbicara misalnya ada potensi, ya, ada potensi banjir susulan, itu bisa saja dipastikan. Karena hari ini saya menerima laporan dari camat saya, itu di di desa Alucanang, kecamatan Birembayun, karena hujan itu debit air sekitar 15 senti tadi, ya air tergenang masuk ke perkampungan warga. Sampai saat ini kami masih memonitor Mhm. bagaimana perkembangan lanjutan terkait dengan kondisi air akibat curah hujan yang tinggi itu. Bahkan saat malam pergantian tahun baru saya menginap di lokasi kamp pengungsian di Iya. dusun Rantau Panjang desa Sujudu kecamatan Pantai Bidari, dan saat tengah malam hujannya sangat lebat sekali.
ketika saya beralih mengunjungi pengungsi di Dusun Bedari yang menempuh perjalanan 2 jam menggunakan trail, saya menemukan bahwa debit air sungai yang keruh, debitnya tinggi sekali. Ini berpotensi apabila hujan terus-menerus, bahkan jika tidak henti-henti itu akan meluap ke perkampungan warga.